Shalom, selamat pagi umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Senin tanggal 4 September tahun 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 438, baitnya yang pertama, dengan judul Apapun Juga Menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah perkasa, pelindung kami umat-Mu. Tuhan, sejenak kami ingin memulai minggu ini, di Senin pagi ini. Dengan hati yang baik, kami ingin merenungkan Sabda Bina Umat. Kami ingin mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan, untuk dapat mempelajari firman-Mu, sehingga kami dalam memulai hari akan memulai dengan penuh semangat dan sukacita. Tuhan, kiranya Kau dapat mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dalam renungan pagi ini arti daripada kedalaman firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan dan kami siap bersak teduh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kitab Ayub pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5, yang menyatakan, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan, seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah jangan mempersalahkan Allah. Dengan ayat kunci bisa dilihat di ayat yang keempat, biarlah hari itu menjadi kegelapan, janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Kenyataan hidup yang harus dihadapi kadangkala dapat membawa manusia berada dalam situasi dan kondisi terendah, atau berada di titik nadir.
Dalam kondisi tersebut, tidak sedikit yang kemudian meresponnya dengan pertanyaan-pertanyaan perenungan tentang keberadaan Tuhan, keadilan Tuhan, dan keberpihakan Tuhan. Masalah yang muncul ialah ketika bergumul dalam situasi berat tersebut lalu berakhir dengan sikap mempersalahkan Allah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Itulah yang menjadi persoalan mendasar. Faktanya, ada juga yang berakhir dengan sikap demikian. Teks yang kita baca menginformasikan 3 hal. Pertama, bahwa Ayub mengalami penderitaan yang hebat, sehingga dapat dikatakan ia berada di titik nadir. Kedua, dalam situasi tersebut, ia menyampaikan secara terus terang perasaannya kepada Allah. Ketiga, walaupun ia berada di titik terberat, tetapi ia sama sekali tidak mempersalahkan Allah, apalagi mengutukinya. Pada butir ketiga, mungkin saja secara manusiawi kita berpikir bahwa Ayub dapat mempersalahkan Allah dengan alasan ia telah menjalani hidup saleh dan taat, bahkan tidak melakukan yang jahat di mata Allah. Akan tetapi, yang menarik justru sebaliknya. Ia mengutuki hari lahirnya dan keadaan yang menyedihkan itu sebagai ungkapan penderitaan dan keputusasaan. Kita dapat melihat bahwa Ayub melakukan itu membuktikan secara tegas pandangan iblis tentang dirinya, bahwa ia mengutuki Allah adalah salah. Pelajaran penting dari peristiwa hidup dan sikap Ayub adalah menyadarkan kita bahwa apapun penderitaan dialami tidak membuat kita mempersalahkan Allah. Walaupun kita masih terus bergumul untuk memahami peristiwa yang dialami, tetapi secara bijak menyikapinya. Jalan yang terbaik untuk menyikapinya ialah dengan datang, mengungkapkan perasaan dan keluh kesah kepadanya. Dalam iman, seraya mengakui kedaulatan Allah. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 438, bait kedua dengan judul Apapun Juga Menimpamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan masa depanmu kelak berkah, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau berat. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi ini kami diingatkan untuk dapat berdoa, untuk dapat bersaat teduh, untuk dapat berkumpul. Walaupun jarak kami jauh, tapi secara virtual kami dapat berkumpul dengan hati dan niat yang tulus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar, perjalanan tentang hamba-Mu yang sangat setia, tentang hamba-Mu yang sangat menjunjung tinggi kebesaran Engkau ya Tuhan. Walaupun hamba-Mu merasakan penuh derita, tapi Ayub tetap terus dengan tegas, dengan tegar mengakui kebesaran Tuhan dan tidak mempersalahkan Tuhan. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami ingin berdoa secara khusus untuk ketiga keluarga. Keluarga Bapak Frans Kois Fremardo Pati,
keluarga Ibu Sudarmi Pelealu, keluarga Bapak Wahyu Dipang. Ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan ketiga keluarga ini, baik dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, perekonomian, dan secara khusus dari setiap pergumulan maupun di dalam pelayanan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau senantiasa menyertai, melindungi. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan, dan Engkau memperlengkapi dengan penuh sukacita kehidupan ketiga keluarga ini. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan saja yang ada di tengah-tengah ketiga keluarga terkasih ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa untuk Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Kiranya ya Tuhan, Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan ini dapat terus berjalan dengan baik, dapat terus menyembah Tuhan dengan baik, dan seluruh program, seluruh anggota Tuhan jaga, Tuhan perlengkapi dengan kesehatan yang baik. Biarlah selalu memuji dan menyembah nama Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan khususnya di GPB Hosiana ini dapat berjalan dengan baik. Seluruh programnya dapat berdampak dengan baik dan mempunyai hasil yang baik. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk gereja GPB Hosiana dan seluruh programnya. Ya Tuhan, dalam perjalanan gereja GPB Hosiana ini ya Tuhan, ada banyak program yang sudah berjalan, juga ada banyak program yang akan berjalan. Tuhan, kami ingin menyerahkan ya Tuhan program yang akan berjalan ini. Biarlah Tuhan saja yang memperlengkapi segala bentuk kekurangan ya Tuhan. Tuhan saja yang menguatkan setiap hamba-Mu yang bertugas, setiap hamba-Mu yang bertanggung jawab atas seluruh program di GPB Hosiana ini. Biarlah Tuhan seluruh program di GPB Hosiana ini dapat berjalan dan berdampak baik bagi seluruh jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk seluruh isu-isu sosial, terkhususnya isu resesi di tahun 2023 maupun isu politik ya Tuhan dalam menghadapi 2024. Tuhan, jagai kami Tuhan, jagai gereja-Mu, bertempat tinggal ya Tuhan. Jauhi dari segala bentuk kerusuhan, jauhi dari segala bentuk intrik politik ya Bapa. Biarlah gereja-Mu tetap kokoh, biarlah jemaat-Mu tetap tegas ya Tuhan dan tegar ya Tuhan, untuk terus beribadah dengan baik, menjauhkan diri dari segala bentuk politik-politik yang tidak baik, menjauhkan diri dari segala bentuk isu-isu sosial Tuhan, dan terjauhkan dari segala bentuk resesi, segala bentuk goncangan ekonomi. Tuhan, kami percaya Engkau adalah sumber segala berkat, Engkau adalah sumber segala hikmat, dan Engkau adalah sumber segala sukacita. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, kami dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, dari segala bentuk isu-isu negatif, dan gereja-Mu, jemaat-Mu dapat beribadah dengan tenang, berjalan dengan baik di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk ketua majelis kami, Bapak Marinus Rudolf Thomas Mainaki, beserta Ibu Ririn, anak-anak dan cucu. Tuhan, kiranya Engkau menyertai ya Tuhan kehidupan keluarga ketua majelis jemaat GPB Hosiana. Engkau yang memberikan kesehatan yang baik, Engkau yang memberikan semangat yang baik, Engkau yang memberikan kebahagiaan yang baik. Tuhan Yesus, biarlah Engkau selalu melindungi, memberkati keluarga ketua majelis jemaat GPB Hosiana ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa untuk karyawan dan presbiter, seluruh penatua dan diaken ya Tuhan. Tuhan, biarlah hati yang baik, kehidupan yang baik senantiasa menyertai karyawan dan seluruh presbiter di GPB Hosiana ini. Tuhan, jauhkan dari segala bentuk mara bahaya ya Bapa. Tuhan, memperlengkapi dengan kehidupan yang baik, sukacita yang baik. Tuhan, biarlah presbiter semakin rajin ya Tuhan, semakin rajin memberitakan berkat, memberitakan firman Tuhan yang baik, semakin baik menjadi contoh bagi seluruh jemaat. Juga karyawannya Tuhan dengan penuh semangat, bekerja dengan hati yang baik, dengan sukacita dan kesehatan yang baik untuk dapat bekerja di rumah Tuhan. Bapa di sorga, secara khusus kami juga ingin berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023. Kami ingin berdoa untuk saudara Yoel Christian Pati,
Kami ingin berdoa untuk Ibu Triana Puspitarini. Kami ingin berdoa untuk Ibu Serafina Juset Evi Borian. Ya Tuhan, kiranya sukacita damai sorgawi yang dari Tuhan saja menyertai sukacita pertambahan umur. Sehingga ya Bapa, bukan hanya umur yang bertambah, tapi bertambah juga hikmat dan berkat dari Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di hari Senin pagi ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai ya Tuhan seminggu ke depan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.